Tapi adapun mengenai zakat fitrah, sebagaimana kita ketahui dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kunna nakhruj fi yaumil fitr fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'am." Dulu kami mengeluarkan zakat di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam satu sa' dari makanan. Disebutkan di situ adalah makanan. Ya, dan sementara uang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya sudah ada dinar dan dirham. Dan kaidah disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma khairan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina amrain ila akhadha ayyasaruhuma illam yakun itsma." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperhadapkan dua perkara kecuali beliau memilih di antara dua perkara yang paling mudah tersebut selama itu bukan perkara yang haram. Ini kaidah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi sesuatu perkara. Nah, sekarang mana yang lebih mudah, seseorang mengeluarkan zakat fitrah dengan uang atau dia mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan pokok? Mana yang lebih mudah, dokter? Lebih mudah, kita cerita lebih mudah ya. Lebih mudah uang. Lebih mudah dengan uang. Kan seperti itu. Ya. Nah, uang ada di zaman Nabi SAW, tetapi beliau tidak memilih uang tersebut. Ya. Ini sekarang orang misalnya bawa beras atau gandum dulu, mungkin kurma dulu di zaman Nabi, ya 10 karung, itu kan repot itu. Kalau dia kalikan 10 karung 10 juta, udah jadi mudah. Tetapi kaidah tadi apa kita sebutkan, tidaklah Rasul diperhadapkan dua perkara kecuali beliau memilih yang paling mudah di antara perkara tersebut selama perkara tersebut bukan terlarang. Sehingga dengan kaidah ini wallahu alam bisawab, ada uang di zaman Nabi tapi Nabi tidak mengeluarkan dengan menggunakan uang, tapi tetap beliau mengeluarkan dengan satu sa' min ta'am, satu sa' daripada makanan. Sehingga wallahu alam bisawab, dengan kondisi seperti ini maka lebih baik kita mengikuti petunjuk yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kenapa hikmahnya, terkadang ada orang tua yang mohon maaf lah ya, dia pecandu rokok dan lain sebagainya. Ketika dikasih uang, itu biasanya beli makanan atau beli rokok. Apalagi pecandu narkoba. Ya seharusnya hari raya dia bisa makan, dia bisa minum. Ya, dia bisa makan, bisa berbahagia bersama keluarganya karena hari raya adalah hari makan dan minum. Tapi justru dia mengeluarkan uang tersebut kepada hal-hal yang tidak penting. Ya, karena kenapa? Sisi kedua, zakat fitrah itu diberikan kepada fakir miskin. Fakir miskin itu adalah orang yang mana mereka tidak memiliki kebutuhan makanan pada hari itu, atau makanan yang dimakan itu cukup hanya pada hari itu. Jadi memang dia butuhkan makanan. Lain halnya kalau seandainya zakat fitrah diberikan ke dokter. Mungkin dokter udah banyak beras di rumah, butuh uang mungkin. Tapi kalau fakir miskin memang dia butuh uang. Dia ghalibnya dia membutuhkan makanan. Kebanyakan butuh makanan, walaupun nanti ada 1-2 orang yang memang mereka membutuhkan uang, ya mungkin bisa solusi dia jual berasnya atau lain sebagainya. Ketika barang itu sudah ada sama dia, nggak ada masalah. Jelas dokter ya. Dan juga perlu mungkin untuk kita ketahui di sini, ya zakat fitrah itu sebagaimana para sahabat Rasulullah melakukan, mereka mengeluarkan 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya. Itu waktu bolehnya. Adapun waktu yang paling afdolnya ketika manusia berangkat sholat ke masjid. Di situ waktu yang paling baiknya. Namun kalau seandainya dia terlambat, lupa untuk menyerahkannya, maka kalau dia sengaja dia berdosa. Tetapi zakat fitrah tetap harus dia keluarkan walaupun sudah melewati waktu, karena itu sebuah kewajiban yang Allah wajibkan kepada dia. Nah sekarang misalnya pandemi corona seperti ini, mungkin kalau di Aceh mungkin tidak seperti daerah yang lain, yang mana daerah yang lain mungkin sulit bertemu dengan orang dan lain sebagainya. Maka dalam kondisi seperti ini yang tidak ada jalan kecuali memang harus mentransfer uang, ini mungkin lain masalah. Ya, atau mungkin ditransferkan kepada seseorang yang dia minta amanah kepada orang tersebut untuk memberikan beras dan lain sebagainya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya mungkin dengan dia membeli beras akan banyak berkerumun manusia dan lain sebagainya dan akan menjadi mudarat, maka dalam kondisi seperti ini mungkin tidak ada masalah untuk menyerahkan uang.